Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku lakukan? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku lakukan, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya, terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah segera 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak cahaya. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa saja yang setia dalam hal-hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar. Dan siapa saja yang tidak benar dalam hal-hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal-hal besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jika kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Injil yang kita dengar rasanya tidak mudah dipahami.
Tuhan Yesus menceritakan seorang bendahara yang tidak jujur. Kemudian dia dipecat, tetapi dia cerdik menghubungi para kliennya supaya menulis hutang yang tidak sesuai dengan hutang kepada tuannya. Yang 100 pikul gandum disuruh nulis 80, kemudian yang satu suruh menulis singkatnya yang di bawah dari jumlah hutang pada tuannya. Bendahara itu dipuji oleh Tuhan Yesus karena cerdik. Dia membangun persaudaraan pada para penghutang itu. Sehingga dia nanti kalau dipecat oleh tuannya masih punya hubungan saudara, hubungan persahabatan. Tuhan mengatakan kepada para muridnya, menekankan kata cerdik meskipun tidak jujur. Tuhan memuji bendahara itu bukan karena kecurangannya, tetapi dia cerdik memakai akal budi, memikirkan masa depannya. Ini yang perlu kita ingat, kita camkan, kita memikirkan, diharapkan para murid masa depan. Kalau bendahara itu hanya memikirkan masa depannya tentang kehidupan, ekonominya, maka dia membangun persaudaraan dengan para penghutang kepada tuannya. Tuhan ingin supaya kita memikirkan masa depannya bukan kaitan dengan dunia ini, juga penting ya, tetapi tentang hidup kekal, hidup abadi. Kita tidak boleh memikirkan berpikir yang pendek, masa-masa yang pendek, tetapi harus memikirkan jauh ke depan. Kalau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan pada saat itu yang memikirkan kehidupan di dunia ini, supaya aku nanti kalau tidak dapat bekerja bisa tetap hidup. Tetapi kita sebagai murid-murid Yesus, kita harus memikirkan juga ekonomi kita jauh ke depan, tetapi sekaligus kehidupan kekal. Karena kita tahu uang itu tadi disebut mamon ya uang, harta di dunia ini tidak kita bawa mati. Maka Tuhan ingin memikirkan, kalau bendahara tadi hanya masa depan hidupnya di dunia ini, kita sebagai murid Tuhan memikirkan hidup di dunia ini, ke depannya juga hidup abadi. Mungkin para koruptor Indonesia itu kaya, tetapi banyak para koruptor, para maling terlalu banyak sehingga rakyatnya seperti kita akan hidup susah. Itu memikirkan ke depan, jauh ke depan supaya uangku untuk 7 turunan. Tuhan kiranya mengecam orang itu tidak cerdik. Karena dia orang-orang koruptor itu yang sekarang baru menguasai sungguh negeri ini, itu hanya memikirkan masa depan dan keturunannya. Tetapi kita tahu tidak abadi. Mereka rakus serakah. Orang-orang koruptor itu orang-orang yang kaya raya. Para pejabat itu kaya raya, tapi serakah,
Kiranya dia tidak cerdik. Dia menggali masa depannya, nerakanya sendiri. Maka Tuhan ya memuji anak-anak dunia ini yang begitu cerdik masa depannya, tapi jangan pernah ya saya naik Grab, kemudian ya tanya kepada sopir Grab, dia dulu pejabat, tapi setelah pensiun itu jadi driver Grab, pakai mobilnya sendiri, dan dia cerita sebetulnya di desa dia punya tanah luas, dia pernah terus pulang ke desa, pikirannya mau mencangkul tadi para bendara, aku mau mencangkul tidak kuat, saya ingat pengalaman itu. Ternyata umur saya sudah 60, mencangkul kecedet kabeh. Dia tidak menyangka ya. Besok kalau pensiun aku mau pulang ke desa saja, mau mencangkul saja. Pada waktu aku kerja gajiku banyak, dia membeli tanah banyak di rumah desanya. Setelah pensiun mau pulang ke desa, mau mencangkul, bertani, ternyata dia tidak kerasan, malah mencangkul, badannya sakit semua, akhirnya kembali ke kota dan jadi sopir Grab itu. Ya itu Tuhan ingin, ya, dia juga cerdik ya, memikirkan masa depannya tetapi tidak memikirkan kesehatannya. Yesus mengajak supaya kita belajar sungguh-sungguh dari bendahara itu, bagaimana menggunakan kesempatan yang terakhir. Jangan seperti para koruptor itu ya, dia punya jabatan menggunakan kesempatan itu untuk menguras. Tetapi Tuhan ingin supaya kita cerdik memikirkan keselamatan abadi dan juga tentu keselamatan di dunia ini dan keselamatan abadi. Untuk itu kita tentu hidup bijaksana. Aku punya jabatan, tidak kesempatan untuk korupsi, tetapi aku memang gajiku cukup, tetapi akan bijaksana juga bisa melayani banyak orang. Bisa hidup berbagi dengan banyak orang. Bukan untuk memperkaya diri, membuat orang lain susah, sengsara, membuat alam banjir, ya di Bali itu banjir. Semua ingin supaya sawah-sawah yang indah, yang subak itu, yang banyak turis-turis datang ke Bali ingin melihat tanah-tanah subur, tetapi menjadi hotel-hotel yang mewah, yang ini akhirnya ya neraka itu, banjir. Kita untuk hidup lebih bijaksana dengan kesempatan yang Tuhan berikan. Ya kita diberi kesempatan hidup ini, maka gunakanlah bijaksana. Ya, bijaksana memakai otak, memakai hati, dan Tuhan mengajarkan mudah bersyukur dan tentu berbagi. Tentu berbagi. Saya kadangkala dulu males sekali, apalagi maaf ya setelah ditandes ini. Karena selalu ada orang yang nyeberangkan jalan itu. Dulu saya males sekali membuka pintu ngasih uang. Sekarang saya mikir, orang ini hidupnya susah, pohanas-pohanas. Dia tetap ngatur lalu lintas. Lalu ya saya nyiapkan uang 1.000, 2.000, saya siapkan, jadi setiap lewat saya kasih. Hati saya merasa damai. Hati saya merasa damai. Meskipun pengeluaranku kok banyak ya, dalam hati ya. Karena dulu saya dididik sangat keras dalam waktu tentang uang ya. Waktu itu
ya di daerah Semarang, di Ungaran sana, setiap frater sejak masuk itu kongregasi ordo itu suruh membuat laporan keuangan sampai jadi pastor ya. Laporan keuangan gitu. Saya ingat setiap bulan hanya kasih 2.000 rupiah ya. Tahun 19 berapa ya, 90-an. Tiap akhir bulan ya paling tidak hanya untuk beli sabun, hanya itu. Tapi suruh buku laporan keuangan itu diserahkan kepada pembimbing, kepada romo pimpinan. Terus sampai kuliah, sampai jadi pastor, sampai saya baru sadar setelah membaca Injil hari ini, kalau kita setia dalam hal keuangan, perkara-perkara kecil, dan hidup berbagi yang penting itu, hidup kita akan damai bahagia. Baru menyadari itu. Membuat laporan, sekarang orang diminta transparansi, apa. Ya dulu saya merasa kalau mengeluarkan merasa rugi. Tetapi sekarang kalau mengeluarkan, aku seperti ya berbagi hidupku. Aku punya. Itu merasa plong hati saya. Maka tadi Tuhan mengatakan, kalau kita setia dalam hal yang kecil kita akan diberi hal yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar. Untuk itu perlu berlatih. Kita harus jujur bertanggung jawab itu. Maka kita diminta tadi kesetiaan dalam perkara kecil. Kalau kita tidak jujur dalam hal keuangan, bagaimana Allah akan mempercayakan perkara besar? Perkara besar bagi Allah itu keselamatan dan harta surgawi. Artinya ya damai dengan diri kita. Kalau kita tidak jujur ya kita akan hidup gelisah. Kita diminta memperlakukan uang dan harta adalah cermin kejujuran dan kesetiaan kita kepada Allah. Maka mari kita memperlakukan uang dan harta sebagai cermin kejujuran kita dan kesetiaan kita pada Allah. Maka saya dulu sejak remaja dididik dengan keras laporan keuangan dengan uang 2.000 dari pimpinan. Terus menerus. Artinya ya supaya kita dilatih kejujuran dan kesetiaan kita. Lalu juga Tuhan tadi mengatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mengabdi artinya menjadi budak. Kita jangan sampai menjadi budak uang dan harta-harta yang lain. Jangan sampai mereka, uang dan yang lain itu menguasai hidup kita. Menguasai hati kita. Hati, pikiran yang dipikirkan duit terus menerus. Juga gereja harus hati-hati di sini. Kalau gereja selalu banyak waktu, banyak rapat-rapat tentang keuangan terus menerus, kita harus hati-hati menguasai dan pelayanan kurang yang dicari hanya uang, harta. Memang itu penting, tapi jangan sampai menjadi budak. Kita harus tahu Tuhan Allah lah yang menjadi Tuhan hidupku. Maka kita diminta untuk menggunakan harta, uang, dan segalanya secara bijak sebagai sarana kasih. Dan kita dipanggil untuk menggunakan uang harta sebagai alat persaudaraan.
Seperti bendahara itu membeli sahabat ya. Dengan orang-orang yang berhutang, dia mengunjungi, membeli sahabat dengan mengurangi hutang. Kita dipanggil memakai harta untuk membantu, menolong, berbagi dengan sesama. Lalu juga membangun masa depan. Uang yang kita pakai untuk kebaikan sesungguhnya ditransfer ke dalam tabungan surgawi. Jadi kita diminta membangun masa depan, sekaligus masa depan di dunia kalau aku sudah tidak mampu bekerja, tetapi sekaligus masa depan kekal. Banyak, ini hanya dongeng ya, orang kaya raya masuk surga diajak oleh penghuni surga, suruh lihat ini rumahmu, loh rumahku gubuk, ya karena kamu tidak membangun rumah mewah di surga. Kamu membangun rumah mewah di dunia ini. Santo Ambrosius berkata, uang yang engkau simpan akan lenyap, tetapi engkau berikan akan abadi. Yang aku simpan akan lenyap, tetapi yang engkau berikan itu akan abadi. Kita juga diminta menjaga integritas. Umat Kristiani dituntut berbeda dari dunia, bukan manipulatif, melainkan setia, jujur dan adil, bahkan dalam perkara kecil. Menurut Pramudia Anantatur itu orang yang hebat itu, keadilan, setia itu sudah dimulai di dalam pikiranku. Maka kita mohon semoga kita memikirkan masa depan, terutama sebagai murid Tuhan, keselamatan abadi, dan kita latih, kita usahakan di dalam hidup ini setia, jujur, dan adil. Gak usah dalam perkara-perkara besar, tetapi dalam urusan perkara-perkara kecil.